Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Zuliansa, SPMSI, dosen tetap program studi Agribisnis Fakultas Pertanian pada Universitas Sriwijaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perencanaan Wilayah. Saya mengajar mata kuliah Perencanaan Wilayah pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah PSA 3018. Adapun deskripsi mata kuliah Perencanaan Wilayah, yaitu mata kuliah ini membahas teori dan perhitungan matematis dalam studi kasus yang dapat digunakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan daerah atau kawasan fungsional melalui sistem agribisnis dengan menggunakan teknik analisis perencanaan wilayah seperti LQ, SSA, ataupun IO. Secara khusus, mata kuliah ini akan diperdalam dalam penerapan sistem agribisnis pada supply dan demand side strategi dalam pengembangan daerah atau kawasan fungsional berbasis komoditas unggulan. Baik, sistem pembelajaran perkuliahan perencanaan wilayah dilakukan secara offline dan online melalui platform e-learning resmi Unsri, yaitu elearning.unsri.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Baik, metode pembelajaran saya terapkan berupa yang pertama adalah ceramah interaktif, dilakukan untuk menstimulasi pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori perencanaan wilayah. Yang kedua adalah diskusi kelompok, dilakukan untuk melakukan kolaborasi antar mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kelompok ataupun studi kasus. Yang ketiga itu adalah project based learning, untuk menyusun project atau melakukan kunjungan lapangan terhadap materi yang telah dipelajari. Baik, untuk capaian pembelajaran lulusan, CPL 1 mampu menunjukkan perilaku bertakwa, etis, konsisten, konsekuen, memiliki semangat untuk mandiri dan tangguh, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menghargai keberagaman budaya sosial baik secara lokal maupun global. CPL 3 memiliki kemampuan komunikasi efektif dalam masyarakat ilmiah dan masyarakat pada umumnya. CPL 5 mampu memahami prinsip keilmuan agribisnis terkait bidang lainnya yang melandasi pengolahan usaha pertanian dan industri serta aspek ekonomi sosial budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. CPL 6 mampu mengidentifikasi, merumuskan, menerapkan, dan mengkomunikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan keilmuan agribisnis dalam perspektif berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Dan CPL 9 mampu menganalisis, menyusun, dan merancang kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan manajemen agribisnis berbasis keilmuan agribisnis, teknologi informasi, komunikasi, informasi aplikasi media. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang saya gunakan CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pengertian atas teori dasar perencanaan wilayah dan mengenal rumus terapan dalam perencanaan wilayah untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan daerah dan kawasan fungsional melalui sistem agribisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dengan kerangka konseptual dan teoretikal dari tahapan perencanaan wilayah yang berbasis komoditas pertanian dan pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan aplikasi dari teori perencanaan wilayah dalam menganalisis menggunakan teknik analisis seperti LQ, SSA, ataupun IO. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu RPS, PowerPoint, studi kasus, dan video pembelajaran yang terkait. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah perencanaan wilayah yaitu konsep dan perencanaan, konsepsi ruang wilayah, kawasan, dan daerah, spatial classification, hubungan antara desa dan kota, konsep agropolitan, analisis LQ, analisis SSA, penggandaan tenaga kerja, sumber daya domestik, definisi dasar IO atau input-output, rumus dan perhitungan IO, teori lokasi, stadia pengembangan wilayah, dan otonomi daerah. Selanjutnya, penilaian mata kuliah perencanaan wilayah mencakup 4 komponen nilai, yaitu UAS 20%, UTS 20%, tugas 10%, dan project 50%. Saya menggunakan rubrik penilaian secara objektif pada mahasiswa berdasarkan indikator seperti penguasaan materi, partisipatif aktif, dan kemampuan dalam memecahkan studi kasus. Baik, untuk tahap berikutnya,
Mari kita simak pembelajaran mata kuliah perencanaan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ketemu lagi dengan Pak Andri. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita mengenai agropolitan. Tapi sebelum masuk ke agropolitan, Bapak akan sedikit review. Minggu kemarin kita telah mempelajari dengan materi keterkaitan desa dan kota. Ya, jadi memang keterkaitan desa dan kota tentunya di bidang agribisnis ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena desa itu adalah tempat memproduksi bahan makanan, benar ya? Benar. Sedangkan kalau di kota ini adalah tempat orang lebih banyak bekerja, ya kan? Walaupun begitu, ini harus ada semacam keterkaitan dalam artian pada saat di desa petani itu memproduksi makanan, sedangkan konsumennya itu berada di kota. Artinya saling terjadi interaksi. Kalau di dalam ekonomi itu ada interaksi, jual dan beli. Ya, seperti itu. Ada juga antara permintaan dan penawaran seperti itu. Maka dari itu, agar perekonomian seimbang tentu harus didukung di desa itu bagaimana dari infrastruktur ataupun logistiknya. Ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana distribusi pemasaran itu dengan baik, ya. Artinya segala biaya itu perlu diperhitungkan, begitupun misalkan di dalam usaha seperti itu ya. Itu adalah inti dari pertemuan minggu kemarin seperti itu. Kali ini kita masuk mengenai tentang agropolitan ya dalam perencanaan wilayah pertanian seperti itu. Jadi memang strategi pembangunan berkelanjutan untuk mengoptimalkan ya potensi Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi negara. Ya, jadi Indonesia sebagian besar negara agraris. Sepakat? Sepakat, betul. Karena sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, tidak bisa dipungkirin. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kita belum bisa mengoptimalkan bagaimana sumber daya alam yang ada di negara kita. Kalau kita bisa mengoptimalkan lahan itu akan lebih bernilai ekonomis. Nah, maka dari itu, kalau agro itu adalah desa, ya, politan itu adalah kota, ya. Jadi itu tadi, di suatu daerah memiliki keunggulan masing-masing. Misalkan apa? Prabu saja deh, identik dengan apa? Nah, nanas, betul. Artinya tadi, komoditi unggulan tiap daerah pasti ada. Nah, itu harus dioptimalkan. Tentu yang diharapkan teman-teman juga nanti pada saat ke desa harus bisa memberikan semacam sumbangsi pemikiran. Itulah kegunaan ilmu, kita bisa sharing satu sama yang lain dari kebermanfaatan seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini pengertian agropolitan, ya. Jadi di sini ada kota pertanian terpadu. Jadi kawasan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis mampu melayani, mendorong dan menarik kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitar. Jadi yang diharapkan di tiap desa itu ada semacam kota terpadu. Atau teman-teman pernah dengar KTM? Ya, jadi KTM itu memang kota terpadu mandiri. Artinya akses itu ada di pusat KTM tadi, di pedesaan. Ya, dulu mungkin kalau di pedesaan sangat terbatas sekali sarana dan prasarana. Misal perbankan, sekolah. Sekolah ada tapi terbatas, betul nggak? Misalkan mereka hanya SD, SMP saja, tapi SMA mereka harus ke kota. Akan tetapi tadi karena dia sudah mampu, ya, artinya pembangunannya sudah mulai maju, bertahap, makanya disebut dengan kota terpadu mandiri. Kemudian selanjutnya ada pusat layanan agribisnis. Jadi di sini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian yang menghubungkan desa produsen dengan pasar yang lebih luas. Artinya tadi yang Bapak bilang bahwa tadi agro itu di desa, politan di kota. Ya, pada saat ingin melakukan distribusi tentu harus ada jalur transportasi. Jadi ada hitungan. Begitupun pada saat di desa ke kota, biaya transportasi itu perlu dipertimbangkan. Nah, jadi di situ perlu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yang mana pada akhirnya tiap komponen itu akan mendapatkan profit. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi tadi pusat layanan ini sebagai pusat perdagangan dan transportasi.
Ya, didukung juga tadi misalkan banyaknya lembaga-lembaga, misalkan ada perbankan atau ada koperasi di desa, ini sangat membantu bagi petani dalam melakukan usaha taninya seperti itu. Kemudian integrasi multisektor. Dia artinya menggabungkan berbagai sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dalam satu sistem ekonomi wilayah yang saling mendukung. Ya, tentu teman-teman pada saat ke desa bukan hanya padi kan yang dilihat, ada juga kebun, kadang berdampingan, kebun padi, ke belakang lagi ada perikanan. Ya, jadi memang kalau pertanian dalam arti luas itu tadi, dia banyak sektor, pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian sejarah dan latar belakang di sini. Konsep agropolitan pertama kali dikenalkan sebagai strategi pembangunan, ya. Jadi pendekatan ini akan menjadi sangat relevan di Indonesia karena tadi Indonesia memiliki karakter agraris yang sangat kuat. Hampir 80% di sektor pertanian. Perkembangan konsep agropolitan memang sudah dilakukan pada tahun 90 hingga kini dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam artian di sini bagaimana upaya pemerintah agar bisa mengembalikan namanya program swasembada tadi. Ya, artinya kita surplus dalam beras. Ya, surplus artinya berlebihan. Ya kan? Artinya konsumsi akan negara ini sudah tercukupi. Kemudian itulah yang bisa kita lakukan untuk melakukan apa namanya? Ekspor. Ada karakteristik kawasan agropolitan. Yang pertama itu adalah pusat kegiatan. Ya, jadi terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan di kawasan pedesaan dengan cakupan wilayah tertentu. Nah, itu tadi ya. Jadi memang pada saat di suatu wilayah itu ada semacam sentral, ya. Jadi pada saat di pusat tuh apa-apa yang dibutuhkan tuh tersedia, ya, bagi petani khususnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan aktif, ya. Artinya kelembagaan tadi petani ada lahan tidak cukup sampai sana, perlu ada semacam lembaga, misalkan tadi ada BUMDes, misalkan ada koperasi, ada perbankan, atau kecilnya lagi ada kelompok tani. Ya, teman-teman sudah tahu kan kelompok tani seperti apa? Ya, tentu petani ini tidak akan lepas dengan apa? Dengan penyuluh pertanian. Karena penyuluh pertanian ini yang saling berinteraksi dengan petani. Dia mengetahui bagaimana permasalahan petani dan juga bisa memberikan semacam solusi. Kemudian ada keterkaitan fungsional, ya, jadi memiliki hubungan fungsional yang hierarki keuangan yang jelas antar pemukiman dan kegiatan agribisnis. Artinya apa? Kalau di dalam konsep perencanaan, tentu di desa itu tempat nanam dan tempat pemukiman beda kan? Beda. Jadi memang ada semacam plot-plot atau tempat untuk melakukan usaha tani. Tujuan pengembangan kawasan agropolitan pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Artinya di sini meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis produk unggulan daerah dengan melibatkan pelaku usaha lokal secara langsung. Kira-kira teman-teman tahu nggak maksudnya nomor 1 ini? Izin Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Aurelia. Menurut Nazwa itu contoh dari kasus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini berbasis produk unggulan daerah. Itu contohnya itu yang di daerah Pagar Alam itu mereka punya teh dan juga kopi sebagai produk unggulan. Nah, dari di situ pelaku usaha lokal itu bisa ningkatin produk mereka supaya lebih berkualitas, Pak. Jadi teh ataupun kopi memang sangat banyak atau menjadi unggulan, komoditas unggulan di Pagar Alam. Jadi memang yang melakukan usaha itu kan biasanya petani, seperti itu ya. Tapi biasanya ini akan bernilai ekonomis, misalkan ada semacam pelaku usaha lain. Pada saat ada yang bekerja sama, ini akan mendorong nilai komoditas itu menjadi bernilai ekonomis. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan keberlanjutan. Jadi untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Artinya kadang-kadang usaha itu jangan setengah-setengah. Tapi pada saat sudah konsisten, itu yang diharapkan, berkelanjutan.
Kemudian penguatan sentra produksi. Nah itu, jadi usahakan memiliki keunikan masing-masing akan produk tersebut. Ya, nah begitupun ya yang diharapkan pada saat di bidang pertanian mampu berdaya saing seperti itu. Agropolitan berperan strategis sebagai penghubung antara kawasan produksi pertanian dengan pasar regional dan nasional ya. Itu. Kemudian perbaikan sistem distribusi hasil pertanian ke wilayah yang lebih luas. Ini yang diharapkan. Kemudian pendorong pemerataan pembangunan antar daerah melalui peningkatan nilai tambah lokal. Semakin banyak nilai tambah yang bisa dilakukan petani atau warga desa, tadi ini akan memperbaiki bagaimana perekonomian yang ada di desa seperti itu. Dan penyeimbang pola urbanisasi dengan menciptakan kota di desa atau tadi dengan istilah KTM tadi. Komponen utama kawasan agropolitan pertama adalah sistem produksi pertanian. Jadi komoditas padi ya dan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kemudian sistem budidaya yang berkelanjutan. Ya. Kemudian jalan tadi, infrastruktur juga perlu diperhatikan. Kemudian lembaga penunjang kelompok tani, gabungan kelompok tani, ya, kemudian ada koperasi, pelaku UMKM, penyuluh dan pendamping teknis. Jadi memang penyuluh mendapatkan inovasi, dia akan infokan ke petani. Di sini ada contoh implementasi agropolitan di Indonesia. Ya, di sini ada 3 yang Bapak ambil. Yang pertama di sini ada di Bogor, di Garut, dan di Sukabumi. Kita lihat kalau di Bogor, dia berfokus pada komoditas padi dan sayuran dataran tinggi dengan sistem pertanian intensif dan pengembangan agroekowisata. Nah, makanya kalau di Bogor itu kan banyak konsep agroekowisata. Jadi teman-teman tuh ibarat bisa langsung manen deh. Masuk, ya betul, memetik atau memanen. Ya, itu sangat edukatif bagi kita. Ya. Kemudian kalau di Garut dia mengembangkan sayuran organik, buah-buahan, peternakan sapi perah yang terintegrasi dengan industri pengolahan. Artinya pemerintah setempat mendukung peternakan yang ada di sana. Kemudian nanti akan diolah. Kemudian kalau di Sukabumi dia mengandalkan komoditas teh, kopi, hortikultura dengan penguatan kemitraan petani dan industri pengolahan. Artinya tadi petani ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada semacam integrasi yang terjadi ataupun dengan sektor-sektor lainnya atau stakeholder seperti itu. Skala ekonomi dan komoditas unggulan, jadi pengembangan agropolitan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, tetapi lebih mengutamakan skala yang ekonomis dan terintegrasi. Jadi kalau secara administratif memang yang membedakan kota desa itu adalah batasan. Jadi agropolitan dapat berkembang menjadi minapolitan. Ya, untuk kawasan perikanan unggulan dengan konsep pengembangan yang serupa. Jadi mina itu adalah perikanan. Marinpolitan ke lautan. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Faraz Syafiq Febrian. Izin bertanya. Untuk kawasan agropolitan ini ada kriteria wilayah tertentu nggak, Pak? Pertanyaan bagus. Jadi kriteria utama di dalam konsep agropolitan kita harus melihat dulu bagaimana penduduk. Kurang lebih di atas 5.000 kalau tidak salah. Kemudian melihat tadi sumber daya alam yang kaya di setempat. Ya, kita tahu itu menjadi produk unggulan, kita optimalkan sumber daya alam tersebut. Kemudian juga disupport dengan lembaga-lembaga pendukung yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ada integrasi agropolitan dan rencana tata ruang. Jadi RT RW, ini RT RW bukan di perumahan, bukan. Rencana tata ruang dan wilayah. Ya, jadi menjadi acuan utama dalam penetapan kawasan agropolitan. Jadi teman-teman pernah lihat peta yang biasa di dinding gitu? Di situ kan sebenarnya ada semacam plotting, ya, konsep-konsep wilayah-wilayah. Alokasi lahan pertanian. Di sini mengalokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan zona perlindungan pangan dalam perencanaan tata ruang. Artinya yang diharapkan seringkali di pertaniannya itu terjadi alih fungsi lahan.
itu sangat tidak diperizinkan. Kenapa Pak? Kalau diubah semua akan hilang lahan pertanian. Sekarang pun sudah begitu kondisinya. Benar nggak? Benar. Ya, makanya sekarang sudah dibuat peraturan. Artinya teman-teman juga harus tahu bagaimana di pedesaan itu kegiatan yang mereka lakukan. Misalkan nanam itu berapa kali dalam setahun. Ya, idealnya 2 sampai 3 kali untuk tanaman padi. Seperti itu. Ya, ada juga yang 1 kali, ada juga. Ya. Kemudian pemetaan zona produktivitas. Nah, jadi memang sudah diplotting nih zona-zona yang produktivitas. Artinya misalkan dari kecamatan ada beberapa kelurahan lah atau desa yang produktivitasnya baik seperti itu. Katakanlah mungkin di atas 5 ton per hektar, 5 ton gabah ya. Koordinasi kelembagaan ya, jadi memang lemahnya sinkronisasi antar instansi dalam implementasi program pengembangan kawasan agropolitan. Nah ini ya, pada saat stakeholder ya ataupun lembaga lainnya itu harus terintegrasi ya. Misalkan tadi tidak ada support dari pemerintah, ini sama saja ya, tidak ada dukungan. Ya, berarti belum bisa mencapai konsep agropolitan. Di sini ada peluang dan prospek masa depan. Yang pertama adalah digitalisasi, kemudian ada pertanian modern, produk unggulan, kemudian ada diversifikasi konsep dan agrowisata terintegrasi. Di zaman sekarang ini tidak lepas dengan perubahan era atau perkembangan zaman IT ini sangat cepat sekali perkembangannya. Ya, bagaimanapun dengan perkembangan itu, setiap sektor setidaknya mampu memanfaatkan teknologi itu. Ya, nah, mungkin kita lihat di sini ada sedikit cuplikan video, ya, contoh inovasi teknologi yang ada di pedesaan. Kita lihat. Oke. Oke. Oke, dari video tadi kira-kira komentar teman-teman seperti apa? Boleh? Saya sedikit beri tanggapan lah Pak sama video yang sudah Bapak paparkan, yang mana salah satu teknologi yang ada di pertanian yaitu drone untuk menyiram pupuk Pak. Jadi fungsi drone ini sangat penting bagi saya Pak. Kenapa? Bisa mengefisienkan waktu untuk penyiraman pupuk Pak. Yang dimana kan drone pada umumnya kan untuk merekam ya Pak dari ketinggian dari udara gitu ya. Cuman di sektor pertanian itu drone tuh bisa berguna gitu Pak, untuk menyiram pupuk gitu Pak. Apalagi di perkebunan di sawah gitu Pak. Penanaman padi itu kan luas gitu Pak. Jadi drone itu sangat penting lah Pak untuk mengefisiensikan waktu juga untuk penyiraman pupuk Pak. Oke, jadi video ini adalah penggunaan drone ya. Teman-teman tahu biasanya tadi drone itu hanya digunakan untuk melihat view. Tapi ternyata drone bisa digunakan di bidang pertanian. Tadi di sini dia melakukan penyemprotan. Ya. Terus Pak, mahal nggak? Mahal. Tapi tadi betul yang dikatakan Hafiz, lebih cepat, lebih efisien. Ya. Sisi buruknya adalah pekerjaan petani mulai tergantikan oleh teknologi seperti itu. Bukan hanya di bidang pertanian, di bidang lain pun begitu. Yang dikhawatirkan sekarang adalah manusia akan digantikan oleh robot. Lucunya adalah robot itu dibuat oleh manusia. Jadi jangan khawatir seperti itu ya. Nah, di sini studi kasus ya, ada perlindungan lahan padi di Jawa Barat. Nah, ini ada semacam hasil analisis spasial di kawasan lindungan. Kurang lebih ada 6 ya. 6 apa nih? Kabupaten ya. Ataupun ada kota Bogor, Bandung, Sukabumi, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. Kalau di Bogor kita lihat kurang lebih 6.891 hektar lahan sawah memerlukan perlindungan khusus dari alih fungsi lahan.
Kalau Sukabumi 32,6% wilayah kota adalah sawah produktif yang perlu dipertahankan. Ya. Kemudian zona prioritas ditetapkan berdasarkan produktivitas dan kesesuaian lahan. Kemudian implementasi perda perlindungan lahan pertanian dan insentif bagi petani yang mempertahankan lahan sawah produktif. Maka dari itu ya, jadi dari produktivitas dan lahan ini yang diharapkan pemerintah itu jangan sampai terjadi penurunan yang jomplang. Maka perlu upaya bagaimana untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi khususnya. Ya, jadi memang banyak perlakuan yang harus dilakukan dan perawatan yang intensif. Kemudian juga informasi yang up to date yang diperoleh oleh petani. Seperti itu, ya. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi bahwa pentingnya agropolitan ini terbukti efektif dalam mendorong pembangunan pertanian wilayah dan mengurangi kesenjangan desa kota di Indonesia. Ya, jadi tadi perlu harus ada integrasi dengan pemerintah ya agar konsep ini berjalan dengan baik. Kemudian dukungan lintas sektor dan juga pentingnya partisipasi masyarakat setempat. Ya, karena program tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham? Paham? Oke. Jadi kalau paham, di sini ada tugas yang Bapak berikan. Ya, di situ ada studi kasus kawasan agropolitan Humba Hasundutan di Sumatera Utara. Ya, jadi pemerintah Indonesia mengembangkan kawasan agropolitan sebagai bagian dari program food estate, ya, ketahanan pangan. Kawasan ini difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kentang, wortel, dan bawang merah. Tugas teman-teman adalah menganalisis bagaimana konsep agropolitan diterapkan dalam kawasan food estate di Sumatera Utara. Tinjau dari aspek perencanaan wilayah, peran lembaga, infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dan sebutkan pula potensi resiko kegagalan dan bagaimana strategi mitigasinya. Jadi silakan teman-teman kerjakan, bisa kumpulkan di e-learning. Ya, kalau belum paham, silakan bertanya. Paham ya? Kalau tidak ada, sepertinya Bapak cukupi dulu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Jadi Bapak sedikit mereview bahwa konsep agropolitan ini sangat dibutuhkan khususnya di negara kita karena akan adanya keterkaitan antara kota dan desa, ya, yang mana ini akan berdampak tentu misalkan ke desa ataupun perkotaan seperti itu, ya, dan juga pentingnya ada dukungan dari pemerintah dari segi kebijakan, kemudian juga ada semacam partisipasi masyarakat akan konsep agropolitan ini. Oke, sekian dari Bapak, terima kasih Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.